cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya, tunjukkan Allah dan Rasul yang paling banyak kita ingat. Maka di antara bukti bahwa kita mencintai Rasulullah, saban kali nama Nabi Muhammad disebutkan, maka kita langsung berselawat kepada beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ada hadis yang mengatakan al-baghilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang bakhil, orang yang pelit, kata Rasulullah, adalah orang yang ketika namaku disebutkan di hadapannya, sementara dia tidak membaca salawat kepada. Maka biasain, saban kali kita mendengar nama Nabi Muhammad, lalu langsung bersalawat kepada beliau. Kalau dalam satu majlis boleh diucapkan 1-2 kali saja, tidak harus berkali-kali. Sekalipun guru kita atau penceramah mengucapkan nama Nabi Muhammad berkali-kali. Apa keistimewaan dari bersalawat ini? Banyak sekali. Di antaranya, minum jamu biar kuat. Minum jamu biar kuat. Yang bikin jamu Pak Somad. Siapa yang depan selawat, insya Allah ketemu Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Ini salah satunya. Man aktsara as-salat, siapa yang memperbanyak selawat kepadaku, nanti dia menjadi orang yang paling dekat bersamaku di hari kiamat. Maka jadikan selawat kita wirid kita, jadikan selawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah kita lupakan sama sekali. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bayangin itu, Allah Pak Bu, ketika memerintahkan kita berpuasa, Allah kira-kira puasa kan? Enggak ya. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, Allah sholat gak? Enggak lah. Ketika Allah memerintahkan kita berzakat, Allah berzakat gak? Enggak lah ya. Tapi ketika Allah memerintahkan kita berselawat, ternyata Allah juga berselawat buat sang Nabi kita. Sehingga oleh sebagian ulama, membaca selawat menjadi satu amalan yang sangat istimewa dibanding ibadah-ibadah yang lainnya, karena Allah melibatkan berselawat kepada Nabi kita. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat yang tugasnya kelilingan, nyari orang yang membaca salam dan selawat kepada Nabi kita. Ketika didapetin, itu malaikat akan nemuin Nabi kita dan nyampein salam dan selawatnya kepada Nabi kita. Kira-kira nih Bu, kalau Ibu sering nitip salam kepada saya umpama, atau jangan saya deh, Ibu nitip salam kepada Pak Guru Jamal, ya, lewat muridnya. Kira-kira kalau Bapak Ibu sering titip salam kepada Pak Guru Jamal lewat murid, Pak Guru Jamal bakalan ingat gak dengan Bapak Ibu semua? Bakalan ingat ya. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita sering membaca salam dan selawat kepada beliau, maka mustahil Nabi kita melupakan. Maka kata Rasulullah kan,
Akhdiru as-sholata alayya yawmal jum'ah fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Perbanyaklah oleh kalian membaca salawat kepadaku pada hari Jumat. Sesungguhnya salawat kalian itu benar-benar disampaikan kepada. Jadi kalau salam kita dan salawat kita dari Indonesia itu disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi kita yang ada di Madinah. Tapi ketika kita datang langsung ke makam Rasulullah, itu hadisnya lain lagi. Maka radallahu ruhahu, Allah akan mengembalikan ruhnya Nabi kita untuk menjawab salam dan salawat kita. Jika wajar ketika kita datang berziarah ke makam Rasulullah harus merasakan kehadiran Rasulullah, sehingga itu terlihat dalam mata kita yang meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan untuk bisa bertemu Rasul kita Muhammad SAW. Sebelum nanti kita bertemu di hari kiamat, kita diberi kesempatan untuk bertemu berziarah kepada Rasulullah nanti di Madinah lewat ibadah haji atau ibadah umrah. Itu dikembali. Maka lihat ya, salam kita kepada orang yang sudah meninggal dunia itu nggak berbeda dengan salam kita kepada yang masih hidup. Ibu ketika datang ke mertua, salamnya gimana di rumah? Tok tok tok, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita nih Pak datang ke makam, salam kita bagaimana? Assalamualaikum juga kan? Nggak ada bedanya. Karena memang dalam Islam orang yang mati itu bukan menjadi bangkai. Mereka hidup di alam tersendiri. Bahkan dalam hadis yang sahih, mereka tahu Pak dengan kedatangan kita. Maka sering-sering hibur orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia dengan ziarahnya kita. Mereka tahu, mereka bergembira. Mereka bisa mendengar salam kita. Cuman kita nggak bisa mendengar salam mereka. Kita nggak bisa mendengar jawaban mereka. Lagi pula kalau kita mendengar nggak jadi ziarah kita, malah kabur semuanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Wa nasallallahu lana al-afiyata wal mu'afata daimatan. Tiba-tiba datang suara waalaikumsalam alaikum. Kabur nggak kita? Kabur gitu. Itulah rahasianya. Ya. Maka jangan sampai kita lupakan kuburan dan makam orang tua kita yang sudah kunjungi mereka. Akan lebih berbahagia kedatangan kita kalau kita langsung ke makam daripada sekedar mengirimkan doa dari habis sholat fardu itu sampai. Tapi lebih kerennya lagi kalau kita datang menemui kuburan bapak ibu kita, itu yang lebih membahagiakan mereka. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentang salawat. Jadi jangan sepelekan kekuatan salawat ini. Ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan salawat ini. Saya punya pengalaman dengan salawat ini. Saya bisa berkali-kali umroh. Dengan salawat ini, saya juga diberikan kemudahan dapat rumah. Itu bukan barang receh untuk salawat ini. Salawat ini memiliki kekuatan yang dahsyat. Ya, maka langgengkan dan biasakan. Jangan sampai kita malas berselawat. Bayangin, doa kita akan menggantung di antara langit dan bumi. Kalau doa itu tidak dimulai dengan salawat kepada Nabi, atau tidak ditutup dengan berselawat kepada Nabi. Begitu istimewanya ini sebuah salawat. Sebuah pertemuan akan dianggap pertemuan menemui bangkai demi bangkai. Kalau tidak kita mulai pertemuan kita itu dengan membaca salawat. Ya, maka salawat inilah yang bisa mendatangkan dan menurunkan keberkahan buat kita. Siap selalu bersalawat kepada Rasulullah. Berapa kali bisa saya bersalawat? Minimal banget 100.
Banyaknya berapa? Bisa bertenggak nggak terhitung. Dulu ada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, seberapa besar doa yang saya bacakan dalam selawat untuk Anda ya Rasulullah? Apakah 2/3 cukup ya Rasulullah? Bagus, tapi kalau kamu mau tambah itu juga lebih bagus. Kalau gitu separuh dari doa saya isinya salawat buat Anda ya Rasulullah. Bagus. Kalau memang kau ingin menjadikan separuh doamu isinya salawat. Tapi kalau kau ingin melebihkannya, fa'in zidna fa'khair. Kalau kau mau tambah maka itu lebih bagus lagi. Kalau begitu ya Rasulullah, seluruh doa saya isinya salawat buat Anda. Apa jawab Rasulullah? Idzan yughfar hambuka wa yughfaru dzanbuka. Kalau memang itu yang kau lakukan, salawat sering kau baca, salawat menjadi doa khususmu, maka segala hajatmu akan dipenuhi oleh Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosamu akan diampuni. Alhamdulillah. Nah, ini the power of sholat. Keinginan kita bisa terkabul dengan sering-sering membaca sholat. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kisah menarik soal pentingnya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya bisa kita lihat, wa asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an taqrabu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah, boleh jadi kalian mencintai sesuatu, tetapi dalam sesuatu yang kalian cintai itu ada keburukan buat kalian. Dan boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tetapi dalam sesuatu yang tidak kalian suka itu ada kebaikan buat kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang paling tahu baik buruknya buat kita, sementara kita enggak tahu. Maka hadirin, hidup kita akan bahagia kalau senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Dan yang paling penting hidup ini adalah kalau kita punya iman, hadirin. Iman inilah yang membuat kita bisa cinta kepada Allah. Iman inilah yang membuat kita bisa cinta kepada Rasulullah. Dan iman inilah barang berharga yang harus kita rawat dan kita jaga. Allah kata Rasulullah, kalau mau kasih dunia itu isinya apa sih Pak? Dunia ya harta, ya tahta. Wanita masuk kan? Masuk wanita. Popularitas ilmu itu dunia. Allah kalau mau ngasih dunia bisa dikasih kepada liman yuhib wa liman la yuhib, kepada hamba yang dicintainya dan tidak dicintainya. Allah pernah memberikan dunia berupa kekuasaan kepada Fir'aun, hamba yang dibenci atau dicintai. Halo, Fir'aun kenal nggak buat Fir'aun? Hamba yang dibenci atau dicintai? Dibenci. Saking dibencinya sampai detik ini saya belum pernah menemukan ada orang yang menampakkan dirinya dengan Fir'aun. Kenalan, nama saya menulis namanya Fir'aun. Gak ada orang yang mau menamakan dengan Fir'aun. Fir'aun saking bencinya, saking dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah juga pernah memberikan dunia berupa kekuasaan kepada hamba yang dicintainya, seperti siapa? Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Allah juga pernah memberikan dunia berupa kekayaan kepada Qarun, hamba yang dibenci bercintai, dibenci. Tahu Qarun, Bapak Ibu sekalian? Qarun dulunya orang susah, tapi dia diberikan satu ilmu, hasil kuping dari Nabi Musa alaihissalam, yang dengan ilmu itu dia bisa membuat racikan pasir-pasir menjadi butiran-butiran emas. Masya Allah. Ini kalau orang jomblo punya ilmu kayak begini, saya rasa bakalan datang ke kali pasir.
Itu ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil bukti dari Nabi Musa. Jika dia kaya mendadak korun ini. Dan banyak orang yang iri dan pengen seperti korun. Kita tahu dalam Al-Quran dinyatakan harta bendanya korun itu semakin hari semakin bertambah, tetapi pelitnya juga makin bertambah. Ketika ditanya, ya korun, bagaimana kau bisa mendapatkan harta kekayaan semacam ini? Innama utituhu min ilmin indi. Aku bisa kaya seperti ini karena memang ilmu. Saya bisa kaya seperti ini memang aku pintar. Saya bisa kaya seperti ini bukan warisan dari bapak nenek moyang, tapi memang aku kerja keras. Orang lupa kalau kekayaan itu merupakan ujian dari Allah. Dia justru membanggakan dirinya. Allah marah, Allah murka, Allah tenggelamkan korun dirinya dan juga harta kekayaan. Maka belum lama ada orang Bogor bangun rumah ngegali, nemu harta karun terpendam di Arab, ternyata ditemui juga di bawah korma. Jadi saking banyaknya harta karun yang terpendam di bumi, apapun yang kita temukan dari harta di bumi kita disebutkan kepada korun, tetapi korun hamba yang dibenci oleh Subhanahu wa ta'ala. Allah juga pernah memberikan dunia berupa kekayaan kepada hamba yang dicintainya. Misal Abdurrahman bin Auf. Bapak Ibu pernah dengar kisah Abdurrahman bin Auf? Ini salah satu orang kaya yang dijamin masuk surga karena kekayaannya ditaruh di kantong, kekayaan ditaruh di tangan, tidak di dalam hati. Kenapa beliau dijamin masuk surga? Beliau punya harta dibagi tiga. Sepertiga pertama itu diberikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang membutuhkan. Sepertiga kedua itu digunakan untuk sahabat-sahabat yang pengen berbisnis, yang butuh modal, dikasih sebagai pinjaman lunak, kerjasama bagi hasil. Sepertiga terakhir digunakan oleh Abdurrahman bin Auf untuk melunasi utang-utang para sahabat penduduk Madinah yang terlilit utang sama bertanya orang-orangnya. Masya Allah. Udah ada belum Abdurrahman bin Auf dicoba kayak begini? Mudah-mudahan. Maka dikenal tidak ada penduduk Madinah yang nggak pernah cicipin harta kekayaan Abdurrahman bin Auf. Jadi semua penduduk Madinah rata-rata pernah ngerasain hartanya Abdurrahman bin Auf. Jadi salah satu hamba Allah yang diberikan dunia berupa kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Tapi hadirin, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan iman dan agama, ingin berikan apa? Iman dan agama, maka Allah pastikan diberikan kepada hamba yang dicintainya. Maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian kalau hidup kita punya iman. Berbahagialah hidup kita kalau perhatikan agama kita. Ini barang mahal kita. Ini barang istimewa kita, melebihi kendaraan kita, melebihi rumah mewah kita, melebihi jabatan kita. Ini iman. Dengan iman ini kita bisa masuk surga. Dengan iman ini kita bisa ketemu Rasulullah. Dengan iman ini kita juga bisa ketemu dengan Allah. Maka jangan kita jual dan kita lepas iman ini. Ustaz, hidup saya sudah susah kelamaan, bertahun saya susah. Kebetulan ada agama baru yang menjamin hidup saya, dikasih rumah, tiap bulan digaji, kendaraan juga bukan lagi roda 2 tapi roda 4. Makanya saya pindah agama sekarang. Jangan sampai ini terjadi. Iman dan agama barang mahal yang diberikan oleh Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dicintai. Mudah-mudahan kita semuanya hamba-hamba Allah yang dicintai. Buktinya kita mau hadir ke masjid. Buktinya kita mau sholat. Buktinya kita mau melakukan maulid. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lanjut apa lanjut nih? Sampai jam berapa kira-kira? Saya baca-baca dulu nih. Untungnya bukan musim COVID ya. Kalau musim COVID udah kena semuanya. Harus di stressing. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jaga dan rawat iman ini. Dan kalau kita sudah beriman kepada Allah, maka akan diuji iman kita, Bu. Diujinya dengan apa? Dengan dua hal. Wa nabluukum bil khairi wasyarr. Allah akan uji iman kita dengan kebaikan dan keburukan. Banyak orang menduga kalau kita diuji itu dengan kesusahan. Padahal kebaikan juga merupakan uji. Sehat terus menerus itu ujian. Padahal kita sering menggali sholat, sedekah juga kalau ingat banget, ngaji cuma setahun sekali, tapi badannya sehat. Ibu tahu salah satu makhluk Allah yang tidak pernah diberikan sakit, siapa namanya? Yang tadi itu Fir'aun, itu hamba Allah yang diberi kekuatan fisik yang luar biasa sehingga dia nggak pernah sakit. Batuk pilek aja nggak pernah Fir'aun. Saking merasa kuat fisiknya sehingga dia pun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka kalau kita nih ya bersyukur kalau kita sakit, itu tanda cintanya Allah kepada kita. Sebab dengan sakit itu dirombokin dosa-dosa kita. Justru kalau sampai detik ini kita nggak pernah sakit, Bu, perlu dicurigain. Jangan-jangan kita satu keturunan dengan Fir'aun ya. Alhamdulillahnya sering sakit. Itu tanda cintanya Allah kepada kita. Maka jabatan ujian bukan, kekayaan ujian bukan, ilmu ujian bukan, ujian. Jadi baik dan buruk adalah ujian buat kita. Ketika lagi susah, ujian kesabaran kita. Ketika diberikan kenikmatan, ujian untuk kesyukuran kita. Maka ketika kita sedang terpuruk, tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah bersuuzon, apalagi nyalain orang lain. Ustaz, saya tahu benar kenapa warung saya sepi. Tetangga sebelah yang punah-punahin, ini namanya suuzon. Ya, kalau hidup sudah suuzon, berarti sudah kena jebakan saya. Berbaik sangka saja kepada Allah. Kenapa saya saat ini sedang susah? Boleh jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosa saya dengan kesusahan ini, sehingga saya bisa bersama. Dulu Bapak Ibu sekalian ada kisah menarik. Seorang Malik wal Wazir. Malik itu artinya raja. Wazir itu artinya menteri. Di mana ada raja, di situ ada sang menteri. Dan di mana ada sang menteri, di situ ada raja. Ini bagaikan amplop dengan perangko. Zaman milenial sekarang kenal perangko kan? Zaman kita sih masih kenal ya, perangko dengan amplopnya itu. Kalau zaman sekarang ya amplop dengan duitnya deh. Selalu kayak begitu. Nah, satu ketika sang Malik, sang raja ini mengalami kecelakaan lupa yang membuat beberapa jemarinya putus. Ketika putus, sang menterinya mengingatkan dengan kalimat yang luar biasa. Khair insyaallah. Semoga kebaikan yang Anda alami wahai Tuan Raja sekalipun ini tidak mengenakan. Itu kalimat khair insyaallah. Coba kita sebut ya, khair insyaallah. Suaranya Bu, khair insyaallah. Khair insyaallah. Ternyata sang raja sensi dinasihatin sama sang wazir semacam itu. Wahai menteriku, apanya yang baik? Tanganku putus, darah mengucur, kepalaku pusing. Gak ada kebaikan dalam hal yang aku alami. Aku sudah mulai ragu kau sebagai menteriku. Aku ragu dengan loyalitasmu kepadaku. Wahai penjaga,
tangkap menteriku, jebloskan dia ke dalam penjara. Sang menteri yang bijaksana dan kalem ini pun senyum, dijeblosin ke dalam penjara sambil berkata kalimat yang tadi itu bilang apa? Khair insya Allah. Satu ketiga, sang raja ini menghibur dirinya, tamasya dan berpiknik tanpa ditemani sama sang wajar, sang menterinya yang tadi di penjara. Biasalah raja kan, banyak kesibukan, banyak pekerjaan, harus menghibur diri. Harus apa istilah sekarang tuh? Healing, betul. Jangan dapur, sumur, kasur, dapur, hibur Pak, ya ibu-ibu kita. Nggak perlu gede-gede untuk menghibur istri kita yang sudah ya berjibaku di dapur, sumur, kasur. Ajak jalan ke Monas, mereka udah senang Pak. Yang lebih senang lagi kalau mereka diajak ke toko emas. Silakan mama pilih yang mana, tapi budgetnya nggak boleh lebih dari 2 juta. Ya, dengan cuma uang berapa? Senang hibur, dan kita semua adalah makhluk yang untuk hibur. Nah raja juga begitu, menghibur dirinya dengan berburu. Hobinya raja ini, pergi dia ke hutan berburu. Jika cerita, ketika dia capek dari berburu, dia beristirahat di sebuah pohon yang indah. Ketika terjaga dari istirahat yang kaget, sang raja ternyata sudah dikerumunin sama orang hutan yang kanibal. Sama siapa? Orang hutan yang kanibal. Tahu kanibal kan? Yang suka daging mentah. Kaget nih sang raja, ya, dan orang kanibal ini menangkap sang raja, lalu melaporkan penemuannya kepada kepala suku. Tuan, lapor, kami sudah mendapatkan tunggal untuk dipersembahkan kepada dewa kita. Sang kepala suku ingatin kepada anak buahnya, kalian tahu kalau kita ingin memberikan tumbal kepada dewa kita, harus yang terbaik. Diperiksa sama kepala sukunya, ditemukan ada jadinya yang putus tadi. Marah kepala sukunya, kalian semua gak putus dari tumbal. Lihat nih, tumbal kita buntung tangannya. Tumbal yang kayak begini gak pantas kita berikan kepada dewa kita. Lepasin aja nih. Lepasin, baru ingat dia dengan ucapan sang wazirnya dari sang menterinya. Oh ini yang dimaksud oleh menteri, untung jariku putus. Kalau nggak putus, udah habis aku dicincang-cincang sama orang kanibal itu. Buru-buru sang raja pergi ke kerajaannya dan menceritakan apa yang dialaminya kepada sang putri yang ada di dalam penjara. Jika sang raja pun bertanya, wahai menteriku, kebaikan apa yang kau alami selama di penjara ini? Aku dengar kau pun juga mengatakan, baik insya Allah. Wahai Tuan Raja, Anda kan tahu kemana saja Anda pergi selalu didampingi oleh saya. Andaikan kemarin Anda berburu ditemani oleh saya, dan kita berdua pasti kenakap dengan orang-orang hutan kanibal itu, sudah dipastikan sayalah yang akan dipilih cincang-cincang, karena tubuh saya sehat dan selamat. Paham sampai sini Bapak Ibu sekalian? Ternyata di balik penderitaan putusnya jemari sang raja ada kehidupan dan keselamatan. Dan di balik penderitaan jeruji besi penjaranya sang menteri ada kehidupan dan keselamatan. Maka khair insya Allah, perbaik sangkalah selalu kepada Allah. Baru juga ngeluarin gerobak pengen dagang, tiba-tiba ujian, aduh jangan Pak. Alhamdulillah, tetaplah perbaik sangka. Dengan apa kita bilang khair insya. Anak kita prestasinya menurun, jangan marah-marah. Ya motivasi anak kita untuk selalu meningkatkan prestasinya. Kita bilang dengan apa? Khair insya. Jangan kalau laku bahkan gak balik modal. Kita bilang apa? Khair insya Allah. Datang ke masjid pakai sendal
Mungkin Bapak itu juga saya seorang kiai. Saya waktu ditulis Kiai Haji tulis kalau terang badan saya sebenarnya. Saya bilang sama istri saya tuh, ini kita cantumin di satu nggak usah ya, nggak dicantumin, nggak dikenal, dicantumin tapi mau. Kalau kiai itu kan biasanya kalau punya orang pesantren Pak, mudah-mudahan saya punya pesantren ya. Yang kedua kiai itu identik dengan punya istri lebih dari satu. Nah istri saya nggak mau banget, saya juga nggak mau. Gak satu, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita motivasi anak-anak kita untuk menuntut ilmu ya. Kurangi, paksakan mereka untuk tidak banyak bermain. Kalau kita nggak mampu, Pak, pesantren aja nah, itu pendidikan yang paling luar biasa. Kalau kita nggak mampu membatasi main HP anak di rumah kita, lebih baik mereka di pondok. Di sini ada pondok, dan ada kan? Insya Allah berhasil semuanya. Emang yang kerok kalau anak-anak kita di bawah usia 14 tahun sudah main HP, bakalan banyak masalah. Ya mereka nggak bakal dengerin kita, prestasinya bakalan turun, ngaji masalah bakalan ditinggal. Solusinya, ya jangan dikasih kabar. Kalau memang kita nggak bisa sama solusi berikutnya memakai mereka. Anak saya di pondok dua-duanya, tapi yang satu belum pondok baru kelas. Saya kasih HP setiap hari Sabtu nanti doang. Ibu periodannya minta ampun. Udah kayak orang kecanduan ternyata. Pernah ngalamin kan? Dan saya rasa itu program ketiga Bapak Ibu semuanya. Di mana anak kalau sudah dimanjakan dengan HP, pelingsatan kalau HP-nya berbagi, pelingsatan kalau HP-nya diambil. Jangankan anak umur 7 tahun, 8 tahun, saya lihat anak 3 tahun saja diambil HP-nya bapaknya waktu lagi di dalam kereta. Masya Allah, kamu makin tinggalin, bapak buka emaknya nenek. Dan ini bahayanya memberikan HP sebelum waktu. Mudah-mudahan yang hadir ya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW yang hadir untuk masalah, kemudian mudah-mudahan pulang dari acara ini sudah diselesaikan masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir datang kembali dalam kondisi sakit, semoga sakitnya menjadi pokok dan pengubur dosa-dosa dan pulang ke rumah penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir di acara maulid sedang berlilit utang, mudah-mudahan selesai di acara ini utang yang gak nambah, utangnya dilunas oleh Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir semua mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan sempat mengucapkan syahadat. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian hadirin, mohon maaf masalah kekurangan. Allahumma qina min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.